أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah adem rasanya hati mendengar bacaan dari Syekh Muhammad. Baik, kita tanpa basa-basi langsung saja kita lanjutkan pelajaran di surah An-Naba. Sekarang masuk ayat ke-11. Pemirsa, ya siapkan alat rekam saudara, karena insya Allah nanti di segmen berikut saya akan membaca surah Ar-Rahman sebagai hadiah dan janji saya bahwa nanti saya akan bacakan surah Ar-Rahman supaya saudara bisa menghafal dengan mendengar bacaan Ar-Rahman terus menerus. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang itu sebagai sarana kalian untuk hidup, ya, mencari penghidupan, mencari amal soleh, seperti dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'in. Wa ja'alna an-nahara sababan lil ma'ashi, menjadi wasilah untuk kita mencari nafkah hidup, wa tasarrufi fil masalih, dan kemudian jembatan atau wasilah kita untuk berbuat amal saleh. Ada yang menyejukkan buat Anda semua para pekerja dan yang mencari nafkah, bahwa amal soleh yang namanya mencari kerja ini subhanallah, secara durasi dia lebih panjang daripada sholat. Sholat itu paling kira-kira 5, 10 atau 15 menit, ya, atau 30 menit lah kalau kita berjamaah di masjid misalkan seperti itu. Tapi kalau kita amal solehnya berbentuk mencari nafkah, maka itu dihitung dari mulai kita niat sampai kita pulang ke rumah. Saudara di pagi hari pakai baju, lalu saudara bilang sama Allah, ya Allah, saya pakai baju ini mencari ridho-Mu, dan saya akan berangkat mencari nafkah untuk anak istri saya. Itu pahalanya luar biasa. Saya bilang tadi durasi sholat itu 5, 10, 15, 30 menit. Tapi durasi bekerja itu Masya Allah. Nah, tinggal nanti kita belajar setelah saya baca nanti Ar-Rahman adalah bagaimana kemudian saudara betul-betul menjadikan pekerjaan itu adalah sebagai ibadah. Ya, menurut saya adalah kebohongan nih. Bila mana saudara bilang begini, saya mau Ustaz, kerja ini ibadah. Tapi saudara kerjanya di tempat yang Allah haramkan. Enggak bisa itu. Anda harus keluar dulu. Tapi Ustaz, kalau saya keluar dari pekerjaan haram saya, nanti bagaimana rezeki saya? Anda punya 2 dosa tuh. Punya 2 dosa kalau begitu. Jadi kalau ngomongnya begini nih, kalau saya keluar dari pekerjaan saya yang sekarang, saya makan apa? 2 dosa. Yang pertama Anda dosa melakukan pekerjaan yang haram. Yang kedua, Anda dosa menganggap bahwa Allah nggak sanggup memberikan Anda rezeki. Orang yang lagi tidur juga kalau Allah mau ngasih rezeki mah ngasih aja. Terus gimana dong Ustaz buat yang masih kerja di tempat yang haram? Pasang niat yang betul, langsung serta merta aja. Allah di peta komplit itu lebih bagus. Langsung jebret gitu keluar, lalu saudara bilang sama Allah, ya Allah saya udah di luar nih. Ya Allah saya udah di luar nih. Kef, gimana ini? Sudah kutinggalkan rezeki yang haram, gimana ya Allah? Saudara punya pahala 2. Pertama, pahala meninggalkan itu perbuatan yang haram. Kedua, pahala bertaubat itu. Dan rezeki yang bertaubat itu hebat sekali.
Anda pelaku zina nih, Anda tobat, rezeki ente tuh Masya Allah pasti banyak. Anda pelaku korupsi nih, jalan di penjara, bagus tuh. Lalu di penjara itu Anda bertobat, keluar dari penjara, Masya Allah harum nama ente, Insya Allah. Ya, orang-orang yang minat taibin, orang-orang yang dari golongan orang-orang yang bertobat, itu Insya Allah akan banyak pahalanya, banyak rizkinya. Lalu bagaimana nanti nih? Ya, dengan syarat-syarat yang lain supaya kita bisa ngomong, Ustaz, saya ini kerja nih dari ibadah. Nah, kita akan bahas setelah nanti saya membaca full surah Ar-Rahman. Sekarang kita sama-sama lihat tayangan yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء
ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah membaca dan saudara sudah mendengar surah Ar-Rahman. Ini hadiah dari Allah lewat lisan saya. Mohon maaf kalau tajwid dan apanya kurang. Saudara terus belajar melengkapi lagi. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana syaratnya pekerjaan itu dianggap sebagai ibadah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini surah An-Naba ayat 11. Adanya siang sebagaimana malam adalah Allah yang menjadikan. Di siang pun kita harus mengingat Allah, ibadah kepadanya. Saya bilang tadi di awal pemirsa bahwa durasi pekerjaan itu, durasi ibadah, yang namanya pekerjaan itu mengalahkan durasi ibadah sholat. Ya. Tapi kapan kemudian pekerjaan itu betul-betul dianggap ibadah seperti saudara sering bilang, oh saya mau kerja, saya ibadah. Satu, saya bilang tadi udah dibahas di segmen awal, bila mana saudara ya kerjanya itu adalah halal. Yang kedua, saudara perhatikan yang wajib. Saudara bilang saudara kerjanya adalah ibadah, tapi sholat lohor enggak. Ya, bukan cuma berantakan, tidak ada wajibnya. Ini jadi masalah buat saudara. Anda penipu, Anda pembohong. Allah lah yang menjadikan Anda bisa kerja, karena Allah menciptakan siang. Betapa besar kontribusi Allah Subhanahu wa taala buat saudara semua. Tapi saudara lupa, lalai. Sedangkan saudara bilang saudara itu kerja adalah ibadah, tapi salat lohornya 14.30. Ini bullshit nih kalau kata orang sono mah. Bohong banget gitu. Saudara salat asarnya nunggu counter tutup, teller tutup, toko tutup, warung tutup, baru saudara salat asar. Kira-kira 17.15. Ini bohong nih. Anda nggak kenal sama siapa bos Anda. Anda pikir Anda kerja sama manusia. Bukan. Anda kerja sama Allah. Syukur-syukur bila mana yang sunnahnya juga hidup. Nyampe kantor, saudara sholat duha 2 rakaat. Makasih ya Allah, saya udah dikasih kerjaan. Saya berdoa untuk saya dan berdoa juga untuk teman-teman sekantor. Allahu Akbar. Halal, yang wajibnya tegak, yang sunnahnya hidup, barulah kemudian kita bisa dikatakan kerja itu adalah ibadah. Hari ini kita tidak ada doa karena waktunya terbatas. Ya, yang terakhir adalah bila mana hasilnya ada bagian untuk Allah. Gitu. Maksudnya adalah sedekah. Insyaallah deh.
kita akan teruskan pembahasan yang bab sedekahnya ini setiap-tiapnya Jumat di Wisata Hatian TV. Mudah-mudahan saudara terus mengikuti ya, nyantren kalau bahasa saya bersama Yusuf Mansur setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 sampai jam 5.30. Doain saya supaya tetap sehat, doain Antep ya, dia tetap jaya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat slot yang bagus nih, jangan disia-siain. Ngajinya yang bener, jangan tersenin ngaji Selasa kagak. Ya, Anda belagu banget nih. Ustaz, mana nggak ada nih tayangannya Wisata Hatian TV. Ya iya, ente ngeliatnya Sabtu Minggu mau gue libur. Senin sampai Jumat kita ngajinya. Ya, yuk mudah-mudahan kita dibersihkan senantiasa hati oleh Allah dengan beristighfar, ditinggikan derajat kita dengan mengerjakan amal-amalan yang sunnah. Saya Yusuf Mansur, jangan lupa Twitter kita di @Yusuf_Mansur. Ya, tidak pakai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.